Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Umar Wibowo dan rekan saya. Saya Tamara Sausan dengan NIM 12020050126. Ya, di sini kami akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Kemampuan Literasi Matematis Peserta Didik Sekolah Menengah dalam menyelesaikan soal PISA konten kuantiti ditinjau dari metakognitif cognitive awareness. Untuk daftar isinya, yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima kerangka berpikir, keenam studi pustaka, ketujuh penelitian terdahulu, kedelapan metodologi penelitian, dan terakhir yang kesembilan adalah jadwal kegiatan. Untuk selanjutnya, latar belakang penelitian akan disampaikan oleh Tamara Sausan. Nah, jadi kenapa kita mengambil judul analisis kemampuan literasi matematis peserta didik sekolah menengah dalam menyelesaikan soal PISA konten kuantiti juga dari metacognitive awareness itu karena ya UNESCO itu mengeluarkan slogan namanya slogan literasi for all. Jadi artinya literasi itu sangat penting gitu untuk seseorang gitu berperan untuk membantu seseorang dalam memahami informasi secara baik. Kemudian bisa meningkatkan keterampilan berpikir seseorang seperti mengembangkan pemikiran kritis, analitis dan kreatif gitu untuk menyelesaikan permasalahan di dalam dunia nyata. Nah, kemudian kalau misalkan di dunia pendidikan gitu khususnya di matematika ada kemampuan yang namanya literasi matematis. Nah, literasi matematis itu biasanya dikembangkan gitu ya untuk meningkatkan bagi peserta didik gitu. Nah, untuk apa gitu peran literasi matematis ini bagi peserta didik itu agar peserta didik itu memahami penggunaan matematika di dalam kehidupan sehari-hari untuk melatih kemampuan berpikirnya, berpikir numerik dan spasial gitu dalam menganalisis situasi secara kritis dan kreatif. Jadi peserta didik itu memiliki kemampuan bernalar logis ketika memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari berhubungan dengan masalah matematis. Nah, kemudian nyatanya gitu ya, peserta didik di Indonesia itu ternyata belum sepenuhnya menguasai kemampuan literasi matematis tersebut. Dibuktikan dari skor dan ranking peserta didik Indonesia berdasarkan hasil analisa PISA tahun 2018. Kita bisa lihat di gambar yang ke-1 gitu ya. Nah, ini ada rata-rata skor matematik peserta didik Indonesia itu memperoleh skor 379 dari rata-rata secara keseluruhan itu adalah 489. Nah, ini Indonesia itu mengikuti program PISA yang diselenggarakan oleh OECD. Jadi bahwa berdasarkan PISA gitu atau Program for International Student Assessment di tahun 2018 di bidang matematika itu skor Indonesia itu masih tergolong rendah. Nah, kemudian hasil skor PISA Matematika Peserta Didik Indonesia dari tahun 2003 sampai 2018 itu bisa digambarkan melalui grafik berikut. Nah, dari grafik kita bisa membaca nilai skornya itu adalah ketika tahun 2003 itu skor matematikanya ada 360. Kemudian tahun 2006 391. Tahun 2009 371, tahun 2012 375, tahun 2015 386, dan tahun 2018 adalah 379. Nah, di tahun terakhir yang di tahun 2018 itu Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 78 negara. Artinya meskipun skornya itu fluktuatif gitu ya, tapi nilai skornya itu masih tertinggal jauh dari negara-negara yang lain. Nah, kemudian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu itu ditemukan bahwa kemampuan literasi matematik peserta didik di jenjang pendidikan menengah itu masih rendah gitu ya. Dibuktikan dengan meskipun ada penelitian yang meneliti tentang pengembangan soal-soal tipe PISA dalam konteks Indonesia. Artinya
Kan kalau misalkan menggunakan tes visa itu kan menggunakan berbahasa Inggris ya, mungkin siswa akan kesulitan. Tapi ada peneliti yang melakukan dengan konteks Indonesia, tapi ternyata hasilnya itu masih sama gitu. Literasi matematik peserta didik bidang menengah itu, jenjang pendidikan menengah itu masih rendah. Hasil penelitian lain juga menunjukkan dia bahwa kalau misalkan peserta didik yang memiliki kemampuan matematika rendah itu pasti akan mendapatkan kemampuan literasi matematis juga rendah gitu. Jadi berhubungan antara kemampuan matematika awal dengan kemampuan literasi matematis peserta didik. Nah, kemudian ada beberapa faktor ternyata yang mempengaruhi kemampuan literasi matematis peserta didik. Nah, salah satunya itu dari penelitian terdahulu itu meninjau karakter kemandirian peserta didik yang memperoleh karakter kemandirian belajar yang tinggi itu mendapatkan skor literasi matematik yang tinggi. Artinya ketika sebaliknya gitu ya, kemandirian belajarnya rendah, itu literasi matematiknya rendah gitu ya. Nah, itu dibuktikan artinya dari faktor internal gitu. Faktor internal itu peserta didik kurang memahami, menerima maupun mencerna materi pelajaran dan tidak memberikan langkah-langkah yang sistematis gitu ketika mengerjakan soal-soal matematis. Nah, kemudian berdasarkan penelitian lain juga menunjukkan gitu bahwa di soal PISA yang bagian konten kuantiti itu diperoleh hasil masih tergolong rendah gitu dibandingkan dengan konten-konten yang lain, 3 konten lainnya gitu. Artinya di konten kuantiti itu berfokus pada materi bilangan. Nah, materi bilangan itu, artinya peserta didik itu kurang mampu memahami konsep bilangan dengan baik. Padahal kalau misalkan di buku matematika Indonesia itu bilangan itu adalah materi yang paling awal gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan materi bilangannya aja masih kesulitan, nanti materi selanjutnya itu akan kesulitan juga. Nah, Untuk selanjutnya, materi rumusan masalah akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh Tamara Sausan yang tadi itu, jadi maka kami mengambil rumusan masalahnya itu adalah bagaimana tingkat kemampuan literasi matematis peserta didik sekolah menengah pertama dalam menyelesaikan soal PISA konten kuantiti ditinjau dari metacognitive awareness. Nah, terus lalu yang kedua ada tujuan penelitian. Melihat yang tadi ya, yang rumusan masalah yang tadi, maka kami ingin mendeskripsikan hasil analisis tingkat kemampuan literasi matematis peserta didik sekolah menengah pertama dalam menyelesaikan soal PISA content quantity ditinjau dari metacognitive awareness. Lalu yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian secara teoritis. Pertama, ada memperkaya pemahaman tentang literasi matematis. Jadi penelitian ini diharapkannya dapat membantu dalam memperkaya pemahaman tentang literasi matematis dalam konteks pendidikan. Jadi berarti penelitian ini tuh nantinya akan menyediakan wawasan lebih dalam tentang bagaimana individu memahami, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai situasi pendidikan. Yang kedua ada peran metacognitive awareness dalam literasi matematis. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang peran metacognitive awareness atau kesadaran metakognisi dalam konteks literasi matematis. Ini berarti penelitian akan menjelaskan bagaimana kesadaran metakognitif individu dapat mempengaruhi kemampuan literatis matematis mereka. Ini dapat membantu menerapkan strategi pendidikan yang lebih efektif. Lalu yang ketiga, sebagai referensi untuk penelitian lanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkannya dapat menjadi referensi yang berharga bagi penelitian selanjutnya. Para peneliti dan praktisi pendidikan dapat menggunakan temuan dari penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian yang lebih lanjut, yang lebih mendalam, dalam memahami kemampuan literasi matematis yang dipengaruhi oleh kesadaran metakognisi. Dengan demikian,
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang mencakup pemahaman yang lebih baik tentang literasi matematis, peran kesadaran metakognitif, dan potensinya sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Lalu, yang kedua, ada manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, bagi guru, guru dapat memperoleh informasi baru tentang studi literasi matematis. Jadi, setelah membaca hasil penelitian ini, guru dapat memperoleh informasi baru gitu. Lalu yang kedua, ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Jadinya, guru itu bisa menjadikan ini sebagai referensi, karena kan kita bisa tahu gitu, siswa itu kemampuan literasinya seperti apa. Lalu yang ketiga, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, termasuk membantu peserta didik mengembangkan kesadaran metakognitif untuk meningkatkan keterampilan literasi matematis peserta didik. Yang selanjutnya, bagi peserta didik dapat menggunakan penelitian ini sebagai inspirasi dalam belajar dan menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan soal tipe pisah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi matematis peserta didik, termasuk kemampuan menyelesaikan soal rutin dan non-rutin matematika. Yang ketiga, diharapkan dapat meningkatkan pola pikir peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan penalaran tinggi, sehingga peserta didik dapat berpikir logis dan kritis. Yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang relevan, sehingga menyediakan dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama. Lalu juga bisa memfasilitasi pengembangan pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut dalam literasi matematis dan metakognisi. Selanjutnya ada kerangka berpikir yang akan dijelaskan oleh Tamara Sausan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan tadi, dari rendahnya skor PISA pada kemampuan literasi matematis peserta didik, kemudian rendahnya hasil skor PISA pada konten kuantiti dibandingkan dengan konten-konten yang lain. Kemudian penelitian terdahulu yang mengungkap gitu bahwa di peserta didik Indonesia itu kemampuan literasi matematiknya masih rendah, dan tadi ditinjau berdasarkan kemandirian belajar siswa. Nah, sekarang peneliti ingin meninjau berdasarkan faktor yang lainnya gitu. Salah satunya ada faktor kesadaran metakognitif. Nah, kemudian dari latar belakang masalah itu dilakukan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kemampuan literasi matematik peserta didik sekolah menengah dalam menyelesaikan soal PISA konten kuantiti ditinjau dari metakognitif awareness-nya. Kemudian penelitian awal itu dilakukan wawancara dengan guru matematika untuk menentukan sampel penelitiannya. Nah, setelah mendapatkan sampel, kemudian dilakukan penyebaran angket metakognitif awareness inventory. Ini angketnya itu sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, sehingga peneliti tidak menguji kembali kevaliditas dan reliabilitasnya. Nah, dari penyebaran angket itu dilakukan untuk menentukan subjek penelitiannya, jadi akan dilakukan reduksi data. Kemudian peserta didik yang sudah diklasifikasikan berdasarkan tingkat metakognitif awareness-nya, mereka diberikan soal tes matematika, literasi matematika bisa konten kuantiti dari level 1 sampai level 6. Sebanyak 6 soal. Kemudian, setelah mengerjakan soal tes subjek penelitian, diwawancara dengan wawancara yang semi terstruktur. Nah, setelah itu peneliti memperoleh data-data yang akan dianalisis oleh peneliti. Setelah itu, peneliti akan mengumpulkan hasil dari penelitiannya berupa deskripsi tentang hasil analisisnya. Untuk selanjutnya, studi pustaka akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada pengertian analisis. Dalam kamus Cambridge, analisis adalah proses mempelajari atau memeriksa sesuatu secara terorganisir untuk memahami lebih dalam. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan analisis sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Para ahli seperti Bogdan dalam
dari tulisannya Sugiono tahun 2013 menggambarkan analisis sebagai proses mencari, mengorganisir, dan menyusun data hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain secara sistematis. Ini melibatkan mengorganisasi data, menjabarkannya menjadi unit-unit, melakukan sintesa, memilah data, dan membuat kesimpulan. Menurut McCarthy, tahun 1991, analisis adalah proses memecahkan substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk memahami dengan lebih baik. Kesimpulannya, analisis merupakan proses menafsirkan hasil data yang telah dikumpulkan menjadi pemahaman yang lebih sederhana dalam bentuk kesimpulan. Selanjutnya, kemampuan literasi matematis. Kemampuan literasi matematis dalam PISA yang ditulis oleh OECD tahun 2019, literasi matematika mengacu kepada kapasitas individu untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika. Yang kedua, mampu bernalar secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Selanjutnya, pentingnya peserta didik mengembangkan pemahaman konsep matematika murni dan terlibat dalam eksplorasi di dunia matematika yang abstrak. Terakhir, menekankan pengembangan kemampuan peserta didik untuk menggunakan matematika dalam konteks dan mendapatkan pengalaman yang kaya di kelas matematika. Selanjutnya, kemampuan literasi matematika menurut NCTM tahun 1989. Kemampuan literasi matematika adalah kemampuan individu untuk mengeksplorasi, membuat dugaan, dan bernalar secara logis. Yang kedua, kemampuan ini mencakup penggunaan berbagai teknik matematika secara efektif untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, tujuan dari literasi matematika adalah mengembangkan kekuatan matematika individu. Kemampuan literasi matematika menurut Departemen Pendidikan pada tahun 2003. Literasi matematika didorong oleh aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan dan rasa percaya diri dalam berpikir secara numerik dan spasial untuk menginterpretasi situasi sehari-hari dan memecahkan masalah. Yang terakhir, kontribusi literasi matematika terletak pada penggunaan keterampilan matematika dasar dalam menganalisis situasi secara kritis dan kreatif. Proses literasi matematika menurut PISA terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada perumusan, yaitu menunjukkan kemampuan peserta didik untuk mengenali dan mengidentifikasi peluang penggunaan matematika dalam situasi masalah. Yang kedua, penerapan, yaitu mengukur secara baik peserta didik dapat melakukan perhitungan dan menerapkan konsep matematika untuk mencapai solusi matematis. Yang ketiga, penafsiran, yaitu mengukur seberapa efektif peserta didik dapat merefleksikan solusi matematika dalam konteks dunia nyata dan mengevaluasi kesimpulan. Level kemampuan literasi matematika dalam PISA. Kemampuan literasi matematika peserta didik diklasifikasikan ke dalam 6 level dalam PISA, yang berkisar dari situasi yang lebih umum hingga kompleks. Setiap level memiliki karakteristik tersendiri. Yang selanjutnya ada soal PISA Content Quantity, yang dimana dalamnya ada kerangka kerja PISA. Yang pertama ada konten, yaitu konsep yang dipilih pada penentuan soal. Terdiri dari quantity atau kuantitas, yaitu mengacu kepada angka dan operasi. Lalu ada change dan relationships, yaitu perubahan dan hubungan. Mengacu kepada struktur aljabar. Lalu ada change and relationships, yaitu perubahan dan hubungan. Mengacu kepada konsep geometris. Dan yang terakhir ada uncertainty dan data, atau ketidakpastian dan data, yaitu mengacu pada struktur yang melibatkan probabilitas dan statistik. Lalu yang kedua ada proses, yaitu cara dan detektif untuk menyelesaikan soal-soal. Ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk yang merumuskan itu, siswa itu bisa mengenali dan mengidentifikasi peluang penggunaan matematika dalam situasi masalah. Lalu yang kedua ada menerapkan, yaitu
siswa itu bisa menerapkan konsep matematika ataupun melakukan perhitungan yang dimana nantinya didapatkan sebuah solusi matematis. Lalu yang ketiga ada menafsirkan, yaitu mengukur seberapa efektif peserta didik dalam merefleksikan solusi matematika dalam konteks dunia nyata dan mengevaluasi kesimpulan. Lalu yang ketiga ada konteks, yaitu domain kehidupan yang menjadi latar belakang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama ada personal atau konteks pribadi, lalu ada occupational, konteks pekerjaan, lalu yang ketiga ada sosial, masyarakat. Selanjutnya ada metacognitive awareness. Metakognisi melibatkan kesadaran belajar, evaluasi kebutuhan belajar mereka, menghasilkan strategi untuk memenuhi kebutuhan ini, dan kemudian mengimplementasikan strategi tersebut. Ditulis oleh Hacker dan kawan-kawan 2009. Metacognitive awareness yaitu adalah kesadarannya selama proses pemecahan masalah, pendekatan yang untuk memecahkan masalah dan hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan materi dan pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Ditulis oleh Magiera dan Zawojewski tahun 2011. Di metacognitive awareness ini ada dua aspek ya. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan tentang kognisi, yaitu mengacu pada pemahaman individu tentang proses kognitif atau pemikiran mereka sendiri. Ini mencakup pemahaman mereka tentang bagaimana mereka belajar, mengingat, dan memproses informasi. Komponennya terdiri dari pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional. Lalu aspek yang kedua itu ada regulasi kognisi, yaitu kemampuan individu untuk mengatur dan mengendalikan proses kognitif mereka berdasarkan pengetahuan kognitif mereka. Ini melibatkan penggunaan pengetahuan tentang proses kognitif mereka untuk memantau, mengatur, dan memperbaiki kinerja mereka dalam situasi pembelajaran atau pemecahan masalah. Yang dimana komponennya yaitu ada perencanaan, strategi mengolah informasi, pemantauan terhadap pemahaman, strategi perbaikan, dan terakhir ada evaluasi. Penelitian terdahulu, pertama itu dari Hikmatur Rahman tahun 2018 dengan judul penelitiannya yaitu analisis kemampuan literasi matematika peserta didik kelas 10 SMAN 2 Kakalar dalam menyelesaikan soal PISA Program for International Student Assessment. Lalu yang kedua ada Dewi Novitasari tahun 2019 dengan judul penelitian analisis kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 9 SMP dengan menggunakan soal program for International Student Assessment atau PISA pada konten ruang dan bentuk. Yang ketiga, dari Tribekti Handayani, Nini Ratnaningsih, dan Puja Lestari tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu analisis literasi matematis dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari metacognitive awareness. Lalu ada Setyawati, Ida Dwi Jayanti, dan Dwi Wulandari tahun 2022 pada analisis kemampuan literasi matematika dalam pemecahan masalah PISA konten quantity ditinjau dari gaya belajar. Lalu yang terakhir ada dari Karisma Yuli Noviana dan Budi Mutiasa tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu kemampuan literasi matematika berorientasi PISA konten quantity pada peserta didik SMP. Izinkan saya menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metodenya descriptive analysis. Nah, penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang jenis datanya bersifat non-angka yang memberikan deskripsi dan kategorisasi berdasarkan kondisi penelitian. Itu menurut Musikon tahun 2012. Kemudian jenis dan sumber datanya, jenis datanya adalah data kualitatif berupa hasil interpretasi penyebaran angket metacognitive awareness inventory, kemudian hasil tes kemampuan literasi matematik peserta didik dalam menyelesaikan soal tipe PISA konten quantity pada materi bilangan, dan hasil wawancara kepada guru matematika dan peserta didik yang telah menyelesaikan tes kemampuan literasi matematik. Kemudian sumber datanya yaitu peserta didik sekolah menengah reguler dan guru matematika di SMP Let's School UPC Biru. Peserta didik sebagai sumber data primer dan guru sebagai data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, kuesioner, dan wawancara. Nah, tes itu maksudnya tes literasi matematik berdasarkan soal PISA konten quantity pada materi bilangan yang berjumlah 6 soal uraian sesuai level PISA dari level 1 sampai level 6. Kemudian kuesioner itu berupa lembar angket metacognitive awareness menggunakan rubrik metacognitive awareness inventory.
dan wawancara kepada guru matematika saat awal penelitian dan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tes literasi matematika. Teknik analisis datanya menggunakan teknik Mills dan Huberman. Itu yang pertama ada reduksi data, reduksi hasil angket metakognitif awareness peserta didik, kemudian mereduksi lagi hasil tes kemampuan literasi soal PISA konten kuantiti dan hasil wawancaranya. Nah, yang kedua adalah penyajian data, menyajikan data hasil angket metakognitif awareness, hasil tes kemampuan literasi matematis soal PISA konten kuantiti berdasarkan tiap levelnya, hasil wawancara, dan hasil analisis datanya, dan penarikan kesimpulan. Itu berupa deskripsi kemampuan literasi matematis peserta didik yang diurai berdasarkan kategorisasi hasil angket, metodologi awareness, dan indikator kemampuan literasi matematis dengan perbandingan dengan hasil wawancara. Nah, selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatannya itu dimulai dari penyusunan proposal di bulan Oktober, kemudian diskusi proposal dengan dosen pengampu di minggu keempat bulan Oktober dan minggu pertama bulan November, kemudian observasi lapangan dan wawancara awal itu di minggu kedua bulan November, kemudian penyebaran angket metakognitif awareness minggu kedua bulan November, dan reduksi data hasil angket untuk menentukan sumber penelitiannya di minggu kedua bulan November, kemudian melakukan tes kemampuan literasi matematis di minggu ketiga bulan November, dan sekaligus wawancara. Kemudian membuat draft laporan penelitian di minggu keempat bulan November sampai minggu ketiga bulan Desember, beserta diskusi draft laporan bersama teman sekelompok dan dosen pengampu. Mungkin segitu saja ya yang kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa melalui komentar di bawah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.